institusi ngasih berita. Tapi kita nggak perlu yang seperti itu. Saya tadi sudah bilang, itu rezeki sudah di atas sana. Mudah-mudahan kita punya skema seperti itu nanti. Yang pertama sekarang Bapak dan Ibu perlu buat adalah bagaimana memantapkan keinginan Bapak dan Ibu untuk membuat proposal. Ya, sambil saya menunggu untuk link LCD-nya, silakan Bapak dan Ibu kalau ada yang mau sharing, ya silakan Pak. Bu ya, saya berdiri aja Bu ya, biar dilihat teman-teman. Selamat pagi Bapak Gustur dan Ibu Putu dan teman-teman sekalian. Om Swastiastu. Ini perkenalkan saya Bayu dari Stipar Desa Jaya. Kebetulan saya in charge di LPPM juga. Yang pertama mau saya sampaikan adalah ucapan terima kasih pada Bapak Dr. Sumayaya dan Ibu Dr. Putu sudah bersedia membagikan ilmunya untuk teman-teman kami di Stipar. Nah, mudah-mudahan melalui paparan Bapak Ibu, kami di Stipar khususnya memiliki motivasi yang lebih baik lagi dalam menyusun proposal untuk tahun 2020 ini. Yang sedikit diskusikan pada Bapak dan Ibu narasumber, Pak Putu dan Bu Putu. Yang pertama, saya mau menanyakan sedikit mengenai proposal ini Pak Ibah. Lupa ya, penelitian dasar sama terapan Pak, karena saya sebenarnya kebetulan tahun ini yang juga lolos, yang tahun kedua Stungkara mungkin kebetulan aja nih yang mau tanyakan sebenarnya di awal nyusun proposal sebenarnya saya agak bingungan gitu. Awalnya dia mau buat sebenarnya penelitian dasar, tetapi kok dipikir-pikir antara penelitian dasar dan penelitian terapan ini ada mirip-miripnya gitu Pak. Nah, yang mengalami sedikit kendala dalam penelitian terapan ini karena disarankan ke TKT 6 kan ya Pak. Apa yang kita temukan, model yang ditemukan harus diaplikasikan dan outputnya kalau bisa dipatenkan kan gitu Pak. Nah, itu kesulitan saya. Karena model penelitian adalah penelitian sosial, jadi abstrak sifatnya Pak. Abstrak kan gitu. Beda kalau penelitian teknik yang sebenarnya modelnya berupa mesin gitu, sirkuit, sistem kelistrikan, barangkali saya rasakan itu sangat tangible, sangat mudah dilihat. Tapi kalau modelnya abstrak itu agak susah. Dan salah satu cara saya menyiasati adalah dengan melakukan uji validitas, uji model SEM dan juga dengan FGD untuk model abstrak yang nah kebetulan itu lolos Pak. Nah tapi maunya saya ke depan saya ingin membuat penelitian dasar saja. Nah dasar apa? Karena saya rasa nggak tahu ya Pak, mungkin tingkat kesulitannya bagaimana Pak. Jadi mohon Bapak Gustur dan Bu Putu ngasih ide kira-kira gimana sih penelitian dasar itu, apakah perlu melakukan uji seperti halnya penelitian terapan. Jadi misalnya saya punya ide, misalnya ingin membuat model model kepuasan pelanggan di desa wisata di Bali gitu misalnya. Variabel yang digunakan kualitas layanan, brand awareness, brand image seperti itu. Nah nanti kira-kira kalau dijadikan penelitian dasar, apakah cukup hanya uji model SEM gitu Pak? Apakah cukup seperti itu kalau penelitian dasar? Karena kan sampai TKT 3 dia. Nah itu untuk penelitian. Untuk pengabdian yang sedikit berkeluh kesah sama Bapak, Ibu, karena di Stipar dari dulu sampai sekarang walaupun sudah nyusun proposal tidak pernah lolos Pak. Kemarin dia nyusun PKMS stimulus yang dananya 25 pun tidak lolos juga gitu. Saya tidak tahu ya, karena rasanya sudah ikuti pedoman, tetapi kok rasanya sudah sebaik-baiknya itu kok rasanya masih juga belum tembus. Ini sudah berapa kali kita ajukan, dari beberapa tahun terakhir memang tidak pernah ada yang lolos untuk pengabdian masyarakat. Mungkin Bu Putu yang bisa ngasih tips dulu bagaimana seharusnya, sehingga mungkin teman-teman yang sudah ngirim bisa mohon bantuan, maksud saya untuk direview sama Bu. Itu. Jadi belum bisa lolos, mohon maaf.
teman-teman di SIPA sudah berusaha, Pak Ibu. Saya rasa itu yang mau tanyakan kepada Pak Gustu dan Ibu Putu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bayu. Jangan menyerah, jangan menyerah. Ya, kayaknya saya mesti nyanyi deh buat Pak Bayu. Baik, untuk penelitian dasar dan penelitian terapan, pertanyaan Pak Bayu ini persis terjadi pada publikasi saya. Ya, penelitian saya yang kerjasama luar negeri ini kan masuk penelitian dasar, fundamental. Apa yang ingin kita research di situ yang mendasar. Nah, luarannya kan model. Ya, pertama model pengelolaan desa wisata, konsep dan model pengelolaan desa wisata di India dan di Indonesia. Itu tahun pertama. Terus tahun kedua, model peran dan kontribusi stakeholder dalam membangun brand desa wisata. Sudah 2 model, Pak. Jadi sudah dia dasar jadinya bagus ya. Ketika saya bawa ke jurnal Hospitality Tourism, ternyata jurnal itu applied. Jadi model yang sudah dihasilkan ini boleh kita hasilkan. Implementasinya seperti apa? Jadi, oh iya, berdasarkan sarannya dari Prof. Mariana Sigala itu, saya diminta untuk menguji kembali, menyebar kuesioner baik di masyarakat di India yang menjadi respondennya maupun di Bali. Nah, penerapan model ini seperti apa hasilnya? Kontribusinya nanti seperti apa? Apakah dengan model ini akhirnya para stakeholder lebih banyak terlibat? Ya, stakeholder kan ada yang primer, ada yang sekunder kan? Ya, apakah misalnya government, akademisi, employee, apakah mereka full terlibat setelah di tes model itu? Nah, itu jadi luarannya, itu bedanya gitu Pak. Kalau menurut hemat saya ya, jadi apply, terapan, setelah diterapkan bagaimana hasilnya, itu yang perlu kita munculkan di dalam riset terapan. Ya, sempat saya baca, misalnya kita menguji kepuasan di satu toko, gitu ya. Kan kita ketemu modelnya, setelah itu diujikan betul di situ. Oh, ternyata nanti kesimpulan kita, memperoleh kita adalah kepuasan di toko ini dari model ini adalah sekian. Apply-nya yang ditonjolkan. Ya, kalau yang fundamental ya dasar itu ya kita mengkonfirm teori, menggali aplikasi di sana, basicnya itu seperti apa sih dari teori-teori yang sudah ada. Ya, itu kemudian pengabdian ya Pak, ini jangan menyerah ya. Saya cerita yang dulu PKM saya itu juga tahun ketiga baru lolos Pak, yang sinergi antara koperasi pasar dengan pengelola pasar. Itu pertama saya ajukan, oh ternyata mitranya kurang jelas, harus kelompok usaha kan. Oh ini, kemudian saya ajukan lagi, sama juga nggak lolos. Tapi dari gagal 2 kali itu saya coba permak lagi, kekurangan saya tak penuhin, ternyata lolos. Dan terakhir itu saya sampai dapat best presenter loh Pak, yang PKM itu. Ya, kemudian yang produk ekspor juga seperti cerita tadi, dari 2016 saya bikin, ketemu sama ekspor itu, 17 saya ajukan, nggak lolos juga. Nah, waktu itu saya ketemu sama reviewer Undiksa. Ya, kadang-kadang kan kita bercermin diri, wah kayaknya aku ganteng deh, dia jegek deh. Padahal orang lain belum tentu melihat kita jegek. Ya, wah ganteng gitu ya. Rambutnya kriwil gitu. Jadi belum tentu orang lain melihat kita cantik. Perlu kita minta orang lain untuk menilai diri kita kan. Akhirnya saya ketemu sama Pak Karyase ya Pak ya. Pak Karyase, beliau kebetulan
tuntut aja datang ke sana. Nah di situ dijelasin, oh ini kurangnya di sini, ini kurangnya di sini, ini. Begitu saya format, bagusin, ajuin, lolos. Ya, jadi intinya jangan mudah menyerah. Ya, kita melihat 100% yang kita sudah curahkan di situ, tetapi yang menilai kemampuannya kan mungkin 300% dari kemampuan kita. Lalu kita coba cari tahu 200%, 300% dari yang lain itu kira-kira aspek apanya. Ya, itu aja sih clue-nya Pak Bayu. Ya, intinya jangan mudah menyerah dan berdoa gitu. Ya, yang paling penting adalah quality. Kadang-kadang kan kita ogah-ogahan, nanti ya gitu. Ya, itu yang membuat biasanya hasil sesuai dengan pengorbanan gitu. Ketika kita ngekoh won, ya sudah hasilnya pasti won gitu. Makanya saya sampai kadang sakit punggungnya, sakit ininya, tegang. Wah, mungkin ini bagian dari pengorbanan nih. Saya harus berdoa supaya lolos gitu. Itu aja sih sebenarnya. Ya, saya yakin Bapak Ibu ya mesti semangat berdoa, dan ya carilah link-link. Teman-teman di Saraswati juga banyak yang memang lihai ya untuk mereview, ya minta bantuan sama beliau di sana, ya jaga relationship dengan mereka, sehingga ditunjukin clue-cluenya, sehingga kita bisa lolos. Itu dari saya, Pak Bayu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Putu. Kayaknya ke saya juga Bu ya. Saya nyambung ke dari pengabdian dulu, dari pengabdian. Karena tadi terakhir Bu Putu pengabdian, saya nyambung pengabdiannya. Yang jelas pengabdian tahun ini dananya cekat Pak. Sebenarnya Pak Bayu proposalnya sudah bagus dan memang maunya lolos, maunya. Tapi karena dananya cekat, ya dimaklumi saja Bu. Dananya kurang. Kalau dulu tahun lalu pengalaman pengumuman itu hampir 500 ke atas pengumuman untuk pengabdian. Kalau di total dengan penelitian itu 1000 lebih, 2000 lebih. Tapi sekarang dipisah. Jangan pernah menyerah. Nah, untuk penelitian dasar dan terapan, saya kira kita tahun ini banyak sekali yang terjebak dalam luaran wajib dan tambahan. Tadi sempat saya bilang sedikit. Nah, untuk terapan, saya kira Pak Bayu di dasar kemarin-kemarin lolosnya. Tapi di terapan memang untuk bidang sosial humaniora, pengabdian skema terapan itu seperti jebakan. Tetapi kita tidak menutup kemungkinan untuk bisa lolos. Buktinya banyak teman-teman yang sosial humaniora lolos.
Cuman masalahnya seringkali hampir semua mengeluhkan seperti yang Pak Bayu bilang. Luaran wajib misalnya dia harus hak paten, terus ada dokumen ini, luaran tambahan belum lagi. Kalaupun kita tidak penuhi luaran tambahan tidak masalah, tetapi menjadi bahan pertimbangan untuk lolos tahun berikutnya. Nah, sehingga jebakan itu harus dipenuhi. Luaran wajib untuk terapan, bagaimana kita bisa misalnya memenuhi paten padahal kita sosial humaniora. Salah satu triknya Pak Bayu buat model atau modul atau metode atau produk yang berkaitan dengan sosial humaniora. Daftarkan di Hak Cipta. Hak Cipta DGIP Go.id kalau nggak salah. Yang seperti tunjukkan buku tadi, ada brosur itu. Bapak dan Ibu, semua hasil karya ilmiah Bapak dan Ibu itu bisa dihak ciptakan, termasuk hak paten, dan di dalamnya ada hak paten sederhana. Itu apakah tidak ada multiplier efeknya buat kumulasi nilai? Banyak sekali, termasuk di BKD yang di awal tadi saya bilang, termasuk di prodi, termasuk di institusi. Nah, cuman ada beberapa yang memang Pak Bayu centang kemarin, mungkin pada saat proposal, dan itu tidak bisa dirubah untuk kalau berjalan ongoing 2 dan 3. Jadi tetap pada saat mengacu pada awal proposal itu diajukan. Misalnya wajib itu ada 3 setiap wajib 3 tahun. Ini yang membuat biasanya peneliti-peneliti terapan itu pusing. Pusingnya karena tidak bisa kira-kira apa yang bisa tadi disampaikan Pak Bayu. Cuman salah satunya itu Pak Bayu. Buat modul, buat metode, buku panduan, atau mungkin pendampingan dan lain sebagainya. Dan itu mesti harus diuji cobakan. Karena uji coba itu yang menjadi luaran wajib lah. Ya silakan disiasati nanti. Nah, jangan sampai membuat putus asa untuk teman-teman meneliti di skema terapan. Kalau dulu terapan ini bersaing, cuman luarannya tidak ditutup seperti sekarang. Kalau dulu bersaing, ya udah ikut seminar selesai. Fundamental saya pernah ikut, penelitian dasar. Kalau sekarang seminar selesai. Ujung-ujungnya kita sekarang yang kebingungan kenapa? Kita punya sedikit sekali artikel. Nah, ini yang memang ternyata terjadi di seluruh Indonesia. Oleh karena itulah luaran wajib ini dituntut artikel. Baik yang PDP kan artikel. Nah, saya kembali ingatkan, baik-baiklah pada saat mencentang luaran wajib. Luaran wajib Bapak dan Ibu dicentang baik-baik, pilih yang memang Bapak dan Ibu serasa mampu untuk memenuhi. Karena kalau Bapak dan Ibu tidak mampu penuhi dan reviewer di Monet itu tidak memvalidkan, berbahayanya, saya bilang berbahaya, bukan menakut-nakuti, itu dana dikembalikan. Karena sudah pernah ada yang memang mengalami seperti itu. Tapi diusahakan dipenuhi. Apapun yang Bapak dan Ibu hasilkan itu. Yang jelas, proposal dibuat, dana keluar, yang seperti Bu Putu bilang tadi, jangan lupa laksanakan penelitian dan pengabdian, lantas penuhi luaran wajib, luaran tambahan. Saya kira itu akan terobati apabila pengumuman lolos. Yang lebih mengobati lagi, dana cair biasanya. Jadi begitu lolos, range waktu sampai dana cair ini, saya banyak dapat masukan-masukan, Pak, udah cair belum? Pak, belum cair sudah, ulang balik itu aja. Sudah cair belum cair sudah. Tapi begitu dana cair, saya yang balik aja. Sudah belum. Sehingga saya tidak mau lagi ada yang mengembalikan duit penelitian. Pak Bayu, saya kira sudah ya. Ya. Terima kasih Pak Bayu sudah hanya menyampaikan sharingnya, tetapi beliau sudah berkontribusi. Teman-teman yang lain, saya mohon kontribusinya di penelitian dan pengabdian. Silakan Bu Dewi Chandra Dewi. Saya kira nggak pakai mic juga bisa. Ya, Bu Bagus ini dan juga Pak DT ya. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Berarti masih semangat. Pak Kustur to the point aja. Kita ini sebenarnya sudah kontribusi sudah banyak ya, Bapak
apalagi di Untrim semangatnya muda. Kemarin untuk PKM dan juga hibah penelitian kontribusinya banyak ya Pak Ustaz ya. Namun nasib kita yang belum baik. Dan kebetulan kemarin saya menang riset di luar, karena di sini riset untuk dua negara atau seperti Bukutu sudah ditutup ya Bu ya. Jadi kemarin saya mengajukan riset di Timor Leste yaitu tentang strategi pengembangan UMKM, pemasaran menang $7.000 ya. Jadi di situ saya menang satu. Karena nggak beruntung di sini, ya beruntung di sana. Nah, satu masukan kepada kita, kepada LP2M ini terutama Pak. Tadi Pak Bayu bilang gimana caranya, teman-teman juga berpikir gimana caranya, Bu Erin gimana caranya. Saya cuma satu masukan, Pak, buatin kita klinik proposal deh. Ya, undang reviewer mungkin, betul linknya sangat banyak, saya percaya banget. Undang reviewer, kita klinikan, kita workshopkan. Ini loh proposal saya, di mana kekurangan. Kalaupun itu Angga lo bantuin dua lo Pak Gustur, dari bantu Angga kemarin dengan susah payah nggak lolos juga, bayangin. Sakti yang dari mana lagi saya pakai. Ya, klinik proposal. Bu Erin setuju Bu kalau ada klinik proposal Bu ya. Jadi kita mungkin jangan mengira-ngira seperti tadi Bu Putu bilang, ya kan? Oh kita udah bagus gitu, tapi belum tentu kita ini. Makanya saya setuju dengan Bu Putu. Buatlah kita klinik workshop 1 atau 2 hari kita siapkan untuk itu. Itu yang pertama. Kedua, memang waktu itu Pak Gustur tahu banget, saya nulis tiga-tiganya menang itu tahun 2014, 2015, 2016. Itu adalah masa kejayaan saya dengan Bu Dewi juga dan rekan-rekan yang lain. Waktu itu masih muda ya, gampang gitu. Apalagi cuma proseding luarannya. Sekarang dana sangat terbatas. Saran saya kedua, biar teman-teman dosen juga senang dan terstimulus. Berikanlah dana sedikit-sedikit kami gitu. Kan harusnya ada dana, kewenangan lagi. Buku dan Pak Gustur berjuanglah walaupun dananya cuma sekedar uang bensin. Ya kan menstimulus gitu loh Pak Gustur, kasihan daripada proposal yang kita. Oh, Gustur kan langsung nyebong sih. Ya kan memang harus ada keluar dana penelitian dari lembaga. Ya paling banter 1,5, 2 juta lumayan untuk uang transport ataupun untuk nih ya, karena jujur kalau saya kemarin masukkan Sinta 3 ya itu nggak ada bayaran. Tapi Scopus saya kemarin saya sudah terbit, Scopusnya bayar memang ya, karena memang tidak semua Scopus bisa gratis. Apalagi saya menggunakan juga jasa link ya. Orang marketing pasti menggunakan networking. Namun kami tidak perlu banyak-banyak, cuma stimulus aja Pak. Ya dari LP2M 1 semester jangan 1 tahun Pak. 1 semester 2-3 proposal, benar nggak? Setuju Pak. Tinggalnya wajahnya lesu-lesu ini, ya kan? Dengan uang 1,5 juta, 2 juta untuk menstimulus. Dan terakhir, saran saya untuk meningkatkan indeks juga, buku tuh kalau boleh saran di pasca habis tesis itu ada online untuk sintesis kita sendiri ya. Jadi sintesis kita itu, jadi sebenarnya jujur bimbingan tesis saya sudah saya suruh untuk mensintesis riset saya, apalagi sekarang Scopus saya keluar. Tapi kalau tidak di online kan kita juga tidak meningkatkan indeks tersebut. Jadi nanti di tesis mudah-mudahan untuk pedomannya dibantu untuk ke Sinta aja, nggak usah ke Scopus, ke Sinta aja sudah, ataupun jurnal internasional yang benar untuk itu bisa juga, sehingga meningkatkan indeks para dosen. Karena rata-rata dosen memiliki bimbingan 5-7 orang, lumayan mensitasi itu. Kalau sudah di online kan pasti rate kita naik. Itu aja masukannya. Pak Gustur senyum dikit dong, Pak. Belum masukan yang banyak-banyak. Terima kasih. Kayaknya proses kurang keras kayaknya. Ya, terima kasih Ibu. Sebenarnya Ibu memang di semua bidang bisa gitu. Tadi di bawah saya lihat Ibu goyang gitu. Ternyata di sini malah Scopus gitu. Jauh beda goyang sama Scopus. Iya. Di bawah digoyang, di sini goyang juga. Yang pertama tadi untuk yang di klinik proposal, saya setuju Pak. Bu, saya setuju. Loh, malah Pak Jimmy bilang
Ternyata ibu telat untuk menanyakan. Iya benar. Ya kita lewati saja, nanti kita sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa ACC. Saya juga tertarik gitu, karena skema-skema banyak sekali, kita perlu yang kualifikasi lebih nasional, dan mereka tahu tadi sudah ada best practice dari Bu Putu, dari Dr. Karyase, dari Uniksa, itu menyampaikan klinik secara pribadi, dan kita perlu yang memang banyak. Cuma pada saat klinik proposal, jangan sampai misalnya Bapak dan Ibu yang ikut tidak bawa proposal. Skema apa yang Bapak dan Ibu ikuti, buat proposalnya, klinik proposal, sebelum proposal diupload di Sinmitakmas. Ya nanti kita sampaikan ke Pak Rektor, semoga di ACC, kalau di ACC nanti kita akan bikin rundown-nya dan info ke Bapak dan Ibu. Saya kira saya juga berkepentingan untuk menambah kuantitas dari proposal yang lolos, terutama di sini. Sudah, kita setuju semua. Ya, yang kedua tentang dana ya. Nah, itu dikonversi Bu Chandra. Jadi konversi dana yang diberikan Pak Rektor yayasan itu adalah dibawa ke TNIC. Yang kemarin free, itu malah lebih bagus. Iya, malah semua kayaknya. Karena ada, malah semua artikel itu ada 10 kayaknya 10-nya didanai untuk TNIC. Kalau TNIC reguler itu 3,5 ya, 3,5 juta. Tapi kebetulan kemarin TNIC kita dapat 2,5 ya, 2,5 dan ada 10 artikel. Andai kemarin ada 15-20 mungkin didanai sama dia. Karena memang luaran cuma ada 10. Malah itu buat saya lebih setuju dibandingkan misalnya kalau kita danai penelitian internal, luaran ternyata kita tidak bisa masuk kemana-mana. Saya sejak 2010 ngikutin, maaf ini Bapak dan Ibu, ngikutin penelitian-penelitian itu sampai sekarang. Bahasa Balinya belum sampai kemelan ide saya ngomong, Pak kasih dana penelitian di sini, belum. Saya kejar penelitian yang mampu saya bisa. Karena memang kondisi lembaga kita masih seperti ini. Kalaupun kita sudah beberapa kali menyampaikan, tapi beliau belum ada. Jangan ngelihat yang di tempat lain baru dimotivasi seperti itu kita ikut. Nah, motivasi diri Bapak dan Ibu sendiri untuk lolos dulu di penelitian dikti. Kalau sudah terbukti di situ, saya kira gampang lah yang keluar. Tapi saya lebih tertarik kalau ternyata luaran itu didanai untuk penelitian itu didanai luarannya Pak Pres. Nah, saya tidak bisa ambil keputusan seperti itu, tapi informasi ini disampaikan dulu. Alangkah baiknya kalau Bapak dan Ibu ini silakan makan siang dulu ya. Lanjut ya sebentar saja ya Bapak dan Ibu, karena waktunya juga kira-kira makna judul seperti ini. Judul seperti ini kan bombastik, padahal belum tentu misalnya bisa memenangkannya. Nah, saya sengaja buatkan judul seperti ini sehingga Bapak dan Ibu pada saat membuat judul artikel maupun penelitian ya agak-agak bombastik sedikit lah, membuat kita menoleh 2 kali. Kalau seperti ini judulnya memenangkan hibah penelitian di RPM, itu artinya ada sedikit trick and tips bagaimana kira-kira bisa memenangkan. Ya. Nah, ini saya kira sudah pernah saya tanyakan kepada Bapak dan Ibu, kenapa kita kalah bersaing di penelitian, di artikel, di pengabdian, termasuk di pendidikan dan teknologi. Katanya negara maju itu 70% sampai 75% itu adalah bidangnya eksak, 25% itu sosial humaniora. Negara maju, Tiongkok, Amerika, Jepang, Eropa. Nah, kita ternyata kebalik, 70-75% sosial humaniora, 25% teknik. Sehingga kategori kita belum maju. Walaupun Donald Trump mengatakan negara kita sudah maju. Itu hanya trik saja untuk mengurangi scholarship dari negara mereka. Nah, ini kita masih jauh daripada negara maju.
Oke, kita lewati. Cuman ada yang mewajibkan dosen untuk meneliti. Jadi kategori Bapak dan Ibu di ruangan ini adalah dosen. Jadi ini kalau ada undang-undangnya berarti dharma meneliti itu diwajibkan. Yang diminta adalah luaran dari penelitian, baik dari Permendikbud maupun dari Perdirjen. Nah, paradigma baru penelitian ya akademik dan social impact, kekayaan intelektual dan paten yang tadi. Kalau Bapak dan Ibu dari sosial humaniora masuklah ke hak cipta. Tapi biasanya reviewer nasional kalau kita diterapkan kayak Pak Bayu, diterapkan itu kita buatkan beliau-beliau itu di reviewer adalah hak cipta, itu mereka tolak. Hak cipta ini artikel itu tidak diakui hak cipta. Yang mereka minta hak paten sederhana. Gimana caranya dapat ilmu ini? Nah, Bapak dan Ibu ikuti di websitenya BGIP di situ. Apa kategori-kategori yang dimaksud? Ini yang Indonesia masih kurang, makanya digenjot untuk luaran wajib dan tambahan. Publikasi ilmiah jurnal lokal, nasional, internasional. Bapak dan Ibu saya tak perlu jelaskan. Cuman saya minta saja bahwasanya ini ditambah lagi. Tidak hanya berbasis bahwasanya saya dapat penelitian hibah dari lembaga ini baru buat artikel, enggak. Tapi Bapak dan Ibu kalau dia profesi dosen wajib